Kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Maximus Yufi di Dipta Papua News, di channel YouTube Dipta Papua News. Saya harap kalian tidak bosan ya dengar saya punya suara. Soalnya beberapa minggu lalu satu video saya upload tentang Otsus di channel ini, dan beberapa hari lalu juga saya wawancara dengan juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambo, tetapi tidak lihat muka, cuman suara saja. Ya, kali ini juga saya kembali lagi di sini untuk bahas masalah yang berbeda tetapi objek yang sama, yaitu Papua. Nah, kali ini yang saya mau bahas itu tentang percepatan pembangunan yang langsung dikawal oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang diberitakan beberapa hari lalu di media. Nah, saya awal baca itu tuh menjadi pertanyaan sebetulnya di benak saya. Percepatan pembangunan yang dipercepat, yang dimaksud Jakarta itu seperti apa? Soalnya kalau bicara tentang pembangunan itu luas, tidak hanya tentang jembatan, jalan, atau gedung. Tidak cukup untuk definisikan pembangunan. Pembangunan itu dilihat dari berbagai sisi, misalkan ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan, sosial politik, budaya, dan macam-macam. Dilihat dari segala lini kehidupan. Itu baru bisa mampu untuk definisikan pembangunan. Nah, saya pikir isu pembangunan di Papua untuk mewujudkan kesejahteraan, ya kalau tak salah begitu nada Jakarta tentang pembangunan di Papua, itu bukan hal yang baru, bukan ide yang baru untuk Papua. Tetapi isu pembangunan, kesejahteraan, perdamaian, hak asasi manusia, dan macam-macam, itu masalah yang harus diperhatikan di Papua. Dan pembangunan, saya pikir pemerintah keliru, Jakarta keliru, atau memang sengaja untuk lakukan percepatan pembangunan pada situasi Papua hari ini. Saya kutip kata-kata dari Ai Kriting, komedian nasional itu. Dia bilang begini, darah dan air mata orang Papua tidak bisa diganti dengan jalan atau jembatan. Artinya apa? Ada luka, ada memori pasionis yang diderita orang Papua yang tidak mungkin dan tidak akan bisa diganti dan dihilangkan begitu saja dengan isu pembangunan. Tidak akan bisa itu. Mau sampai kapanpun kalau pemerintah tidak tepat untuk melihat masalah Papua, maka setiap tahun, setiap bulan, dan setiap hari orang Papua akan turun ke jalan teriak Papua Merdeka. Saya yakin itu pasti. Karena Papua itu sedang mencari martabat, sedang mencari jati diri yang tidak dihargai di bingkai negara ini. Itu yang hari ini orang Papua cari. Kemana martabat itu? Negara harus akui itu, bahwa martabat orang Papua itu sedang diinjak, tidak dihargai di negara ini. Justru itu, jangan alihkan masalah itu dengan isu pembangunan, karena sampai kapanpun martabat tidak bisa digadai dengan pembangunan fisik. Martabat orang Papua tidak bisa digadai dengan rumah, dengan jembatan, dengan jalan aspal. Tidak akan bisa. Bagaimana logikanya membangun rumah di atas derita? Orang Papua minta martabatnya dihargai, dikasih rumah. Tidak akan mampu atasi itu. Nah, percepatan pembangunan ini di sisi lain, ini menurut saya saja boleh diterima, boleh tidak. Bagi saya ini pengalihan isu penolakan Otsus Jilid 2, otonomi khusus Jilid 2. Karena
hari ini orang Papua yang tersebar di seluruh penjuru menyuarakan tentang penolakan Otsus Jilid 2. Orang negara terlalu gugup dan ketakutan untuk hadapi isu ini. Tidak ada bahasa yang mampu untuk mengatasi suara orang Papua untuk tolak Otsus Jilid 2 dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua. Karena apa? Negara ketakutan karena pada dasarnya, pada awalnya tujuan Otsus ini tidak seperti yang diharapkan orang Papua. Jadi dengan isu percepatan pembangunan ini, negara harapkan supaya mengalihkan perspektif orang Papua terhadap Otsus. Dan pembangunan ini akan merepresentasikan bahwa kebijakan Jakarta itu demi kesejahteraan masyarakat. Nah itu menurut saya itu yang diharapkan Jakarta hari ini dengan isu percepatan pembangunan. Jadi saya berharap supaya orang Papua tetap pada satu tujuan, tetap fokus pada tujuan utama, yaitu negara harus berikan martabat, kembalikan martabat orang Papua yang sesungguhnya, yaitu dengar apa yang diminta orang Papua, dengar apa yang diinginkan orang Papua, dengar apa yang dibutuhkan orang Papua. Karena kebijakan apapun yang tidak sesuai dengan hati orang Papua, Papua Merdeka terus terdengar di mana-mana. Saya yakin itu. Oke, saya pikir begitu dulu. Ini hanya sebagai pengantar untuk membuka wawasan, membuka referensi untuk teman-teman bisa kembangkan lagi, teman-teman bisa diskusi dengan siapapun bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu.